Langsung up ke itu aja. Ini pakai salam nggak sih? Pakai salam ya? Iyalah. Assalamualaikum. Selamat sore, saya Nikada Dwi Alvina Astuti dari kelas A dengan NPM 2313024039 akan menjelaskan tentang apa itu sel. Sel adalah struktur terkecil dari organisme. Ukuran dan struktur sel sedemikian kecilnya untuk dapat dilihat. Pengorganisasian bagian-bagian sel berkomunikasi dan bekerja sama untuk melakukan sebuah fungsi. Sel itu memiliki karakteristik, diantaranya 1. Memiliki karakter kompleks dan tertata, mempunyai program genetik, membentuk dan menggunakan energi, menghasilkan berbagai macam reaksi kimia, mampu untuk melakukan aktivitas mekanik, mampu merespon stimuli, mengatur diri, dan mampu membelah diri. Sel terdiri dari struktur sel eukariota dan prokariota. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, sehingga sel ini memiliki dua membran, yaitu sitoplasma dan membran inti. Di dalam sel eukariota terdapat juga nukleus, kromatin, ribosom, sitoplasma, retikulum endoplasma, aparatur Golgi, vakuola, mitokondria. Asal-usul sel eukariota secara umum telah diakui bahwa sel prokariota muncul sebelum eukariota. Pengakuan pertama dibuktikan dari catatan fosil yang menunjukkan bahwa sel prokariota pernah ada kira-kira 2,7 juta tahun yang lalu. Dan yang kedua, pengakuan dibuktikan dari kenyataan bahwa dua jenis sel tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Pada tahun 1970, secara umum diyakini bahwa sel eukariota berkembang dari sel prokariota dengan cara evolusi, sehingga sel eukariota berkembang menjadi sel yang lebih kompleks. Perkembangan sel eukariota ini juga didasari dengan teori endosimbion, yaitu hipotesis yang menggambarkan sebuah susunan sel tunggal yang kompleks dapat terbentuk dari dua atau lebih sel sederhana yang memiliki hubungan simbiosis satu dengan yang lainnya. Karakteristik sel eukariotik ini yaitu 1. Mempunyai kelompok organel membran sitoplasmik. Yang kedua, reproduksi seksual membutuhkan proses meiosis dan fertilisasi. Yang ketiga, dinding sel mengandung selulosa pada tumbuhan. Yang keempat, mempunyai organel sitoplasmik khusus untuk respirasi aerob pada mitokondria dan untuk berfotosintesis pada kloroplas. Dan yang kelima, yaitu terdapat dua kopian gen per sel atau diploid masing-masing, satu berasal dari induknya. Sel eukariota ini terdapat pada struktur sel hewan. Struktur sel hewan terdiri dari membran sel, lisosom, nukleus, nukleolus, membran inti, vakuola, mitokondria, badan Golgi, ribosom, retikulum endoplasma, kromatin, sitoplasma, dan sentriol. Organel pada sel hewan yang pertama adalah membran sel. Yang kedua adalah retikulum endoplasma. Yang ketiga adalah sitoplasma. Yang keempat adalah mitokondria. Yang kelima adalah lisosom. Yang keenam adalah mikrofilamen. Yang ketujuh adalah badan mikro. Yang ke-8 adalah mikrotubulus. Yang ke-9 adalah ribosom. Dan yang ke-10 adalah sentriol, badan Golgi, serta nukleus, nukleolus, nukleoplasma, membran inti,
Sedangkan pada sel eukariota tumbuhan terdapat inti sel, nukleus, dinding sel, membran sel, vakuola sentral, sitoplasma, amnioplas, kristal, aparatus Golgi, kloroplas, mitokondria, Re halus, Re kasar, dan ribosom. Pada tumbuhan terdapat organen khusus, yaitu dinding sel. Dinding sel ini tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Fungsi dari dinding sel adalah 1. Sebagai penyokong sel, 2. Melindungi selaput sel, 3. Memelihara keseimbangan sel dari tekanan, dan yang keempat memberi bentuk sel. Yang kedua adalah vakuola, yaitu tempat menyimpan zat makanan. Yang ketiga adalah plastida, yang terdapat kloroplas, kromoplas, leukoplas. Bahan penyusun sel terdiri dari air, senyawa organik seperti protein, nukleotida, lipid, sakarida, dan senyawa anorganik seperti atom logam sel, besi, tembaga. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.